Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuatika Muridan dengan NIM 2206166 dari Informatika E. Di sini saya akan menjelaskan bahasa reguler dan DFA. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Nah, suatu bahasa dengan aturan produksi tata bahasa reguler ini dapat didefinisikan dengan sebuah mesin otomata yang bernama finite state automata, atau yang sering disebut menjadi FSA. FSA ini adalah mesin abstrak dengan berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluargan diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, yaitu bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Mesin abstrak ini didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel, yaitu Q, sigma, delta, S, dan F. Ini merupakan himpunan hingga step. Q merupakan himpunan hingga step, dan delta ini merupakan himpunan hingga simbol input alfabet. Delta resolusi transisi menggambarkan transisi state FSA akibat pembacaan simbol input. Fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel di dalam fungsi transisi ini, di mana tata bahasa reguler digunakan S untuk menampung set awal, F menampung himpunan step akhir. Selanjutnya, finite state out ini memiliki jenis-jenis yang terdapat dua jenis, yaitu deterministic finite automata atau yang sering disingkat menjadi DFA, dan non-deterministic finite automata atau yang sering disebut NFA. Dalam DFA ini untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu step dan fungsi transisi dipakai pada setiap step. Untuk setiap simbol input selain itu, pada DFA, perpindahan statement atau kosong tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Yang kedua, non-deterministic finite automata atau yang disingkat NFA hampir sama seperti DFA, namun membedakannya adalah beberapa hal berikut. Diperbolehkan terjadi perpindahan 0 atau kosong. NFA dapat mengirimkan beberapa step untuk input tertentu. Pada dasarnya NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda, selebihnya sama dengan DFA. Nah, di sini ada contoh deterministic finite automata. State automata yang didefinisikan sebagai bahasa M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F, di mana Q menampung himpunan yang beranggotakan A dan B, sigma menampung himpunan simbol yang beranggotakan 0 dan 1, menampung variabel A sebagai state awal, F menampung himpunan variabel B sebagai state akhir. Nah, di sini ada delta didefinisikan sebagai tabel transisi berisikan delta 01, delta 0 dan 1. Di sini ada step A yang didampingi dengan simbol tanda panah menandakan bahwa step tersebut merupakan step awal. Nah, untuk B ini didampingi dengan simbol bintang yang menandakan bahwa variabel tersebut adalah variabel akhir. Untuk tab A, jika dia menerima inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke A. Jika menerima inputan 1, maka dia akan kembali ke B. Nah, selanjutnya jika dia menerima inputan 0, dia akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Jika menerima inputan 1, maka
dia akan berpindah kembali ke A seperti itu untuk diagram transisinya. Nah, selanjutnya kita ke cara kerja deterministik finish automata dalam membaca suatu string. Mesin FSA tersebut jika menerima masukan sedetan simbol masukan dari simbol-simbol yang diizinkan, maka akan menuju state tertentu. Jika state akhir yang ditempuh setelah suatu FSA menerima sederetan simbol adalah state final, maka deretan simbol atau string tersebut dikenali oleh FSA, atau dengan kata lain FSA mengenali string tersebut. Nah, di sini ada contoh determinate finite automata di atas string yang dikenalinya. String yang dikenalinya adalah antara lain 0010. Nah, mari kita susun dari awal. Step awalnya A, maka kita berada lalu diberi inputan 0, dia akan tetap berada di A. Setup diberikan inputan 0 lagi, dia akan tetap di step up. Nah, dan selanjutnya akan diberikan inputan 1, maka dia akan berpindah ke step B. Di step B ini dia diberikan inputan 0, maka dia akan balik lagi ke state dirinya sendiri, yaitu B, sehingga dia akan berakhir di step B, di mana step B ini merupakan step final, maka string ini dinyatakan dikenali oleh DFA. Selanjutnya ada 1101. Nah, dari state awal A diberi inputan 1, maka akan berpindah ke B, dan diberi inputan 1 lagi, maka akan berpindah lagi ke A. Nah, di sini diberikan 0, dia akan tetap di A, dan diberikan inputan 1, dia akan berpindah ke step B. B ini merupakan step akhir sehingga string diterima. Selanjutnya ada string 10101. Dari step A dia diberi inputan 1, berpindah ke set B. Diberi inputan 0, akan tetap di B, dan diberikan inputan 1, dia berpindah ke A. Nah, setelah diberi inputan 1, dia diberikan inputan 1 0, dia tetap di state 0. Setelah itu diberikan inputan 1, dia berpindah ke state B, di mana step B ini adalah step terakhir, maka string 101 diterima. Selanjutnya ada state 1100. Nah, dari step awal A diberi inputan 1, berpindah ke B, diberi inputan 1 lagi, berpindah ke A, diberi inputan 1 lagi, berpindah ke B, dan diberi inputan 0, maka dia akan tetap di B. Diberi inputan 0 lagi, akan tetap di B. Jadi state akhir dari 110 ini di B, sehingga 1110 ini diterima, dikenali. Selanjutnya ada string 001011. Dari step A diberi inputan 0, maka akan tetap di A. Diberi inputan 0 lagi, tetap di A. Diberi inputan 1, berpindah ke B. Diberi inputan 1, berpindah ke A, dan diberi inputan 1, berpindah kembali ke B, sehingga state akhirnya B, dan bahasa string 001011 ini dikenali oleh DFA. String yang tidak dikenali oleh DFA ialah 101. Di awal diberi inputan 1, dia akan berpindah ke B, lalu diberi inputan 0, dia akan tetap di B. Selanjutnya diberi lagi inputan 1, dia akan kembali ke A. Karena A bukan step akhir, jadi string 101 ini tidak diterima. Nah, di sini untuk kumpulan seluruh string yang dikenali oleh DFA merupakan suatu bahasa yang dikenali oleh DFA tersebut. Jika dimiliki DFA, maka bahasa yang dikenali oleh
FSA notifikasikan sebagai LM sama dengan himpunan X, di mana X semua string yang mengantarkan M dari S awal ke S1, di mana S1 ini merupakan anggota himpunan dari F. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.